Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Sulistyawati dengan NIM V1222052. Di sini saya akan mempresentasikan Supply Chain and Operation Management dari PT Indofood Divisi Mie Instan. Topik yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama ada identifikasi perusahaan, yang kedua hulu hilir, yang ketiga perencanaan, yang keempat scheduling atau penjadwalan, yang kelima logistik, yang keenam umpan balik konsumen, yang ketujuh proses dan sistem supply chain, yang kedelapan ada kemungkinan permasalahan dari perusahaan tersebut, yang kesembilan business process management, yang ke-10 penerapan ERP di PT Indofood, dan yang terakhir yaitu Six Sigma Quality. Yang pertama ada identifikasi. PT Indofood sukses makmur merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mapan dan terkemuka dengan kegiatan usaha utama antara lain mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, serta minuman. Guna mendukung kegiatan usaha utamanya, PT Indofood juga menjalankan kegiatan usaha kemasan yang memproduksi baik kemasan fleksibel maupun karton. Diawali dengan satu pabrik di daerah Jakarta, divisi mie instan Indofood kini mengoperasikan sebanyak 16 pabrik yang saat ini mampu memproduksi lebih dari 15 miliar bungkus per tahunnya, guna memenuhi permintaan yang terus meningkat. Melalui strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif, PT Indofood telah dapat mempertahankan dan bahkan memperkuat merek-mereknya. Tidak hanya Indomie yang telah menjadi merek ikonik di Indonesia, merek-merek seperti Sarimi, Supermie, dan Popmie pun juga menjadi merek-merek favorit masyarakat Indonesia sejak lama. Yang kedua ada hulu hilir dari perusahaan Indofood, yaitu yang pertama dari supplier, kemudian perusahaan manufaktur, kemudian didistribusikan oleh wholesaler dan retailer atau customer. Yang pertama supplier. Jaringan bermulai dari sini, yang merupakan sumber menyediakan bahan pertama, di mana rantai penyaluran baru akan dimulai. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, mentah, penolong, barang dagangan, dan suku cadang yang lain. Yang kedua, supplier, manufaktur, dan distribusi. Barang yang sudah dihasilkan oleh perusahaan penghasil produk sudah mulai harus didistribusikan kepada pelanggan. Walaupun sudah tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang kepada pelanggan, yang umum adalah melalui distributor dan biasanya ditempuh oleh sebagian besar rantai pasok. Kemudian supplier, manufaktur, distribution, dan retail outlet. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang sebelum disalurkan lagi ke pihak pengecer. Di sini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventoris dan biaya gudang dengan cara melakukan desain kembali pada pengiriman barang baik dari gudang manufaktur maupun ke toko pengecer. Kemudian ada perencanaan dari perusahaan Indofood, yaitu mendukung perencanaan pendahuluan terhadap waktu dan value, perencanaan detail menggunakan cost element atau unit costing, menetapkan waktu kritis, pendeskripsian aktivitas dan penjadwalan, koordinasi dari resource melalui otomatisasi permintaan material, manajemen inventory, network atau planning yang terdiri dari sumber daya manusia, kapasitas, material, operating resource, dan service, monitoring material, kapasitas, dan dana selama proyek berjalan, evaluasi akhir proyek dengan analisis hasil dan perbaikan.
Kemudian ada scheduling atau penjadwalan dari PT Indofood, yaitu penjadwalan pada PT Indofood Sukses Makmur, yaitu jadwal order diberi kepada sales yang bisa pada hari tersebut. Selanjutnya, distribusi dijadwalkan pada hari, jam, dan sales yang bekerja tersebut. Dalam mengoptimalkan penyusunan jadwal order distribusi menggunakan algoritma kinetika, diperlukan 4 parameter antara lain jumlah tujuan, jumlah sales, order probabilitas crossover, dan mutasi. Dalam perencanaan sistem penjadwalan order distribusi produk di PT Indofood terdiri dari form login, data order, data sales, data tujuan, data waktu, proses algoritma kinetika, dan logout. Logistik dari PT Indofood. Yang pertama, pengaturan logistik dari purchasing hingga distribusi, dari purchase, requisition, good receipt, hingga delivery dengan informasi yang terintegrasi dengan modul-modul lainnya. Yang kedua, sales and distribution, membuat struktur data yang mampu merekam, menganalisis, dan mengontrol aktivitas untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan menghasilkan profit yang baik dalam periode akuntansi berikutnya. Yang ketiga, material manajemen, membantu manajemen dalam aktivitas sehari-hari dalam aspek konsumsi, material, energi, dan servis yang terkait. Yang keempat, ada plan maintenance, yaitu mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan dan bangunan secara efektif, mengatur dan data perawatan, dan mengintegrasikan data komponen peralatan dengan aktivitas operasional yang sedang berjalan. Yang kelima, ada production planning and inventory control, yaitu merencanakan dan mengendalikan jalannya material sampai dengan proses delivery produk. Umpan balik konsumen dari 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 terjadi peningkatan bahkan penurunan yang signifikan yang terus-menerus meningkat menurun. Indikator penjualan retail merupakan indikator yang mengukur semua gabungan dari penjualan barang retail selama periode tertentu, dan inflasi inti merupakan inflasi yang hanya melihat faktor permintaan dan penawaran. Jadi, diperkirakan indikator tersebut benar-benar mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang secara umumnya. Supply chain dari PT Indofood, pemasok tepung dan bumbu, kemudian gudang bahan baku, kemudian pabrik pembuat mie, lalu diuji di lab pengujian, kemudian pengemasan, kemudian akan didistribusikan ke toko atau pengecer, dan kemudian yang terakhir akan dibeli oleh konsumen. Bahwa Indomie yang diproduksi oleh perusahaan PT Indofood merupakan produk yang sangat diminati oleh konsumen. Merupakan salah satu perusahaan yang besar dan sangat terkenal di Indonesia adalah PT Indofood itu sendiri. Rantai pasok dari PT Indofood Sukses Makmur antara lain produk Indomie yang supplier tepung dan bumbu sebagai bahan utama pada tahap pembuatan Indomie, warehouse yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan produk yang di stok maupun persediaan, pabrik pembuatan Indomie, yaitu suatu proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi. Lab uji coba digunakan untuk mengetahui kualitas dari Indomie, apakah layak untuk diedarkan atau tidak, sampai kapan produk dapat dikonsumsi atau jauh dari kadaluarsa. Pengemasan Indomie telah lulus dari uji coba kualitas. Proses distribusi dari pabrik ke agen distributor, kemudian mengecer Indomie ke toko-toko kecil atau grosir sehingga konsumen dapat membeli produk Indomie dari toko dan grosir. Permasalahan yang bisa dihindari dari kondisi yang ada dari PT Indofood.
Salah satu tantangan yang tidak bisa dihindari dari PT Indofood adalah soal beban pokok perusahaan yang berasal dari bahan baku, yakni gandum. Rata-rata harga gandum free on board pada tahun 2013 sebesar US 338 per ton. Angka ini turun dibanding tahun 2012 yang sebesar US 365 per ton. Lalu, harga hard weight medium protein content pada tahun 2013 sebesar US 328 per ton dan tahun sebelumnya tercatat sebesar US 323 per ton. Yang terakhir, harga rata-rata jenis soft weight tercatat sebesar US 305 per ton pada tahun 2013 dan US 300 per ton pada tahun 2012. Kenaikan tersebut otomatis membuat beban pokok Indofood tahun baku 2013 tercatat sebesar 43,4 triliun. Angka ini naik 18,55% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 36,61 triliun. Dapat dipastikan semua paparan tersebut bakal terjadi selama bisnis Indofood berjalan. Tekanan kian besar jika kondisi makro Indonesia kembali tidak stabil, tapi tentunya manajemen punya cara tersendiri untuk menghadapi paparan tersebut. Grup Indofood tak terkecuali Indofood memiliki pendapatan dengan kurs mata uang asing yang diperoleh dari penjualan ekspor. Artinya, ini merupakan lindung nilai alias hedging secara natural. Selain itu, entitas anak grup Salim mengadakan transaksi derivatif, khususnya pertukaran mata uang atau cross currency swaps, untuk mengelola dampak resiko mata uang karena transaksi kurs mata uang asing. Kemudian ada bisnis proses manajemen dari PT Indofood sendiri, yaitu pengelolaan bisnis yang baik yang didukung dengan sistem informasi enterprise akan memberikan keuntungan pada organisasi perusahaan. Di antaranya, organisasi dapat lebih memfokuskan diri pada kebutuhan customer. Organisasi mampu mengendalikan dan memprediksi setiap perubahan yang terjadi di lingkungan maupun di luar lingkungan. Organisasi mampu melakukan pengukuran pada setiap perubahan pada kondisi perusahaan. Organisasi mampu memperbaiki tingkat pengangguran sumber dayanya sehingga dapat menekan biaya pemakaian serendah mungkin. Organisasi dapat mengelola dengan baik integrasi proses-proses antar bagian yang ada. Organisasi dapat memonitor secara sistematik aktivitas-aktivitas pada setiap proses operasional dalam perusahaan. Organisasi dapat dengan mudah menemukan kesalahan dalam proses dan memperbaikinya secepat mungkin. Kemudian ada penerapan ERP di PT Indofood, yaitu beberapa perubahan berupa manfaat yang signifikan di luar fitur dan fungsi yang dijabarkan adalah meningkat prestisnya ketepatan antara supply dengan demand konsumen pada tiap area distribusi. Yang kedua, distribusi informasi yang terintegrasi sehingga mempercepat alur informasi sekaligus memberikan data akurat yang dibutuhkan untuk tiap jenjang pengembalian keputusan di tiap lini divisi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi biaya. Yang keempat, mengurangi biaya admin melalui efektivitas metode manajemen pengarsipan dan distribusi data terpadu. Dan yang terakhir pembahasan yaitu Six Sigma Quality. Six Sigma merupakan strategi peningkatan kualitas yang berfokus pada pemenuhan kritis pelanggan dengan mengurangi tingkat cacat DMAIC yang akan dilakukan. Yang pertama, mendefinisikan permasalahan pada area pengemasan secara jelas
melalui penyusunan pernyataan proyek Six Sigma, menentukan karakteristik kualitas dan menggambarkannya pada OPC (Operation Process Chart) dan SIPOC (Supplier Input Process Output Customer). Yang B. Pengukuran atau measure. Pengukuran yang dilakukan pada produk ulang pasta ini antara lain berat produk 1 kg dan 500 gram, proporsi produk 1 kg dan 500 gram, perhitungan level sigma, dan perhitungan biaya material yaitu kemasan dan karton yang tidak dapat digunakan. Kemudian yang C atau menganalisis. Mengumpulkan data, menggambarkan diagram Pareto, menganalisa hasil diagram Pareto. Selain itu juga membuat diagram sebab akibat untuk menganalisis penyebab terjadinya masalah pada karakteristik kualitas yang diukur. Yang keempat, peningkatan atau improve dilakukan dengan metode FMEA, Failure Mode and Effect Analysis, untuk mencari dan menemukan penyebab modus kegagalan pada area pengemasan di divisi pasta. Kemudian dilakukan usulan tindakan pencegahan melalui pembuatan PIPA atau Problem Identification and Preventive Action. Yang terakhir atau yang kelima ada kontrol. Kontrol dilakukan dengan menganalisa kembali peta kontrol yang sudah ada dan dilanjutkan dengan metode trial error atau metode pengujian benar salah untuk memberikan gambaran bagi perusahaan terhadap kinerja perbaikan kualitas dengan metode Six Sigma secara bertahap, mulai dari penurunan tingkat cacat dari 10 hingga 90% dan penghematan biaya yang dilakukan dengan reduksi antara 10 sampai 90%. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.